Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Jamarudin. Saya dari SDN Rancakek 4. Mau menyampaikan tugas yaitu tentang membaca nyaring yang judulnya Limonu yang Perkasa. Sebelum dibacakan, mohon maaf kalau misalkan nanti ketika penyampaiannya ada kesalahan dan mohon saran kritik dari rekan-rekan semuanya. Limonu adalah putra kedua Raja Naha dan cucu Raja Ilato dari kerajaan Gorontalo. Ketika ia masih dalam kandungan ibunya, ayah dan kakaknya yang bernama Paha atau Pahut tewas saat berperang melawan Hemuto. Saat dewasa, Limonu pun mengetahui bahwa orang yang telah menghabisi nyawa ayah dan kakaknya adalah Hemuto yang merupakan guru silatnya sendiri. Akankah Limonu menuntut balas kepada gurunya sendiri atas kematian ayahnya? Ikuti kisahnya ini dalam cerita Limonu yang Perkasa berikut ini. Alkisah, di daerah Gorontalo ada seorang pemuda tampan dan gagah perkasa bernama Limonu. Ayahnya telah tewas dalam sebuah peperangan saat ia masih dalam kandungan. Ibunya yang bernama Ohihia. Oleh karena itu, sejak kecil ia dirawat dan dididik oleh ibunya seorang diri. Ketika beranjak dewasa, Limonu dimasukkan ke dalam perkumpulan silat yang ada di daerah itu. Dari situlah Limonu dapat menguasai dasar-dasar ilmu silat. Suatu hari, terdengar kabar bahwa para tokoh-tokoh atau pendekar silat dari daerah utara akan mengadakan pertemuan di benteng Kota Naha. Dalam pertemuan itu, seorang pendekar silat terkenal bernama Hemuto akan menjajal ilmu silatnya yang tinggi, sekaligus mengadakan upacara pengukuhan bagi para pendekar silat yang sudah tamat. Mendengar kabar itu, Limonu bermaksud menghadiri pertemuan tersebut untuk berguru kepada Hemuto. Niat itu pun ia sampaikan kepada ibunya. Ibu Limonu tertekun sejenak. Mendengar nama Hemuto, ia menjadi teringat kepada suami dan putranya Paha yang telah tiada. Perasaan trauma karena peristiwa yang menimpa kedua orang yang sangat dicintainya puluhan tahun silam begitu sulit ia hilangkan. Karena perasaan itu, ia tidak rela jika putra kesayangannya menjadi murid Pak Hemuto. Namun di sisi lain, ia tidak ingin peristiwa itu diketahui oleh Limonu. Oleh karena itu, ia berupaya memberikan alasan lain agar Limonu tidak menghadiri pertemuan tersebut. Kata ibunya, "Limoto anakku, bukankah pertemuan itu hanya dihadiri oleh para pesilat yang sudah terpilih? Sebaiknya urungkan saja niatmu, nak. Kamu harus lebih banyak berlatih dan mematangkan dulu ilmu silatmu. Setelah itu, kamu baru boleh mengikuti upacara pengukuhan di perkumpulan Pak Hemuto." Meskipun ibunya telah berusaha mencegahnya, Limonu tetap bersikeras ingin menghadiri pertemuan tersebut dan berkeinginan menjadi murid Pak Hemuto. Tekad keras Limonu itu tak terbendung lagi sehingga permaisuri Ohia harus merelakan keinginan putranya. Keesokan hari, saat hari mulai gelap, para tokoh silat mulai memadati tempat pertemuan itu. Limonu yang baru datang pada saat pertemuan akan dimulai langsung masuk ke ruang pertemuan untuk mencari duduk di sebelah saudara seperguruannya. Setelah duduk, ia mengamati satu persatu para tokoh silat dan para tamu undangan. Begitu bertemu pandang dengan Hemuto, ia tunduk memberi hormat. Pak Hemuto pun membalasnya dengan senyum, lalu menghampiri Limonu. "Hei, anak muda, siapa kamu dan berasal dari mana?" tanya Pak Hemuto. "Saya Limonu, Pak, penduduk di sekitar benteng ini," jawab Limonu tersenyum sambil memberi hormat kepada Pak Hemuto. "Oh ya, Limonu, kalau boleh saya tahu, apa maksudmu datang ke acara ini tanpa diundang?" Pak Hemuto kembali bertanya. Mendengar pertanyaan itu, Limonu pun mengutarakan maksud kehadirannya pada acara itu bahwa dirinya ingin berguru kepada Pak Hemuto. Hemuto hanya diam sambil memandangi Limonu dengan penuh perhatian. Rupanya, ia mengagumi perawakan dan keberanian pemuda itu beradu pandang dengan dirinya. Selama ini, ia jarang menemukan pemuda yang seberani itu. Oleh karena itu, Hemuto tertarik untuk mengangkatnya menjadi murid demi memperkuat pasukan berani mati yang akan dibentuknya. Akhirnya, pada kesempatan yang lain Pak Hemuto menyatakan kesedihannya
untuk menerima Limonu menjadi muridnya dengan harapan pemuda pemberani itu akan menjadi penerus kepemimpinannya. Alangkah senangnya hati Limonu karena keinginannya dipenuhi oleh Pak Hemuto. Sejak itulah Limonu menjadi murid Pak Hemuto. Ia sangat tekun berlatih dan cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan kepadanya, sehingga kian hari kemampuan ilmu silatnya dapat menyamai ilmu gurunya. Hemuto pun semakin kagum pada keberanian dan kegigihan Limonu. Tidak mengherankan jika Limonu dianggap sebagai murid kesayangan Hemuto. Suatu sore, ketika Limonu sedang asik membersihkan keris peninggalan sang ayah di pekarangan rumah, tiba-tiba ibunya datang menghampirinya. "Limonu anakku, ada sesuatu yang ibu ingin ceritakan kepadamu," sapa ibunya. "Ada apa, Bu?" "Sepertinya penting sekali," kata Limonu seraya menghentikan kegiatannya. "Sebaiknya kamu simpan dulu keris itu. Setelah itu, barulah ibu akan bercerita," ujar ibunya. "Baik, Bu," jawab Limonu seraya memasukkan keris itu ke dalam sarungnya dan memasukkannya ke dalam kotak kayu jati yang berukir, lalu segera menyimpannya di kamar. Sekembali dari kamar, Limonu duduk di samping ibunya. "Ada apa gerangan, Bu? Ceritakanlah." Limonu